memuaskan istri ketika sedang haid hingga memuncak dan lemas. Biasanya yang dibahas oleh para ustadz-ustadz itu judulnya memuaskan suami. Para ustadzah juga membuat judul memuaskan suami ketika istri sedang haid. Ini tidak fair, seolah-olah yang butuh hanya suami saja. Hanya suami yang ingin dipuaskan, padahal tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu karena wanita, istri itu juga butuh kepuasan tatkala dia sedang haid. Bahkan kalau wanita sedang haid itu biasanya hormon-hormonnya mulai muncul semua. Sehingga libido syahwatnya memuncak. Makanya kita lihat sajalah wanita-wanita yang haid itu kadang-kadang marah-marah sendiri, pusing-pusing sendiri. Karena apa? Karena dia memang libidonya memuncak, ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dielus-elus. Ya. Oleh sebab itu seorang suami hendaklah paham bahwa istri pun sangat butuh dipuaskan hingga memuncak dan lemas tatkala dia sedang haid. Kalau istri itu sudah puas, lemas, biasanya akan menjadi reda emosinya. Ya sedikit reda lah, tidak emosian, tidak marah-marah, dan akan menjadi rajin. Masak, nyapu begitu. Suka senyum-senyum sendiri. Jadi sekali lagi jangan menuduh bahwa kalau istri sedang haid itu kemudian cara memuaskan suami seolah-olah yang butuh suami saja, padahal istri juga butuh dipuaskan hingga memuncak dan lemas. Adapun caranya, maka kita akan bacakan beberapa ibarat dari para ulama. An Mu'adzin radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adzin telah diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu annahu bahwa sesungguhnya beliau Mu'adz sa'ala yaitu telah bertanya oleh beliau Mu'adz an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yahillu min imra'atihi wa hiya haidun. Ma bermula apakah yahillu yang halal oleh dia min imra'atihi dari istrinya seseorang, wa hiya dalam keadaan bermula dia istrinya haidun yaitu orang yang haid. Qala telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fauqal izari, ma yaitu sesuatu fauqal izari atau ma yaitu yang fauqal izari di atasnya sarung, yang di atas sarung, bukan yang di dalamnya sarung ya. Ingat, zaman dulu sarung belum ada CD. CD itu apa? Ya celana dalam. Yakni menghendaki oleh kaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sodroha pada dadanya, boleh dadanya boleh ya. Boleh dadanya, ya diapakan sajalah, lebih paham ente. Wabatnah dan pada perutnya istrinya. Fokus surati yang di atas pusat. Kalau yang di bawah ya boleh juga. Hadza huwa alladzi yahillu lahu ayyubashira dzalika minha. Hadza bermula ini huwa dia, yaitu bermula dia hadza alladzi yaitu yang yahillu halal lahu bagi seorang suami ayyubashira. Ayyubashira oleh sekiranya bersenang-senang atau menyentuh, meraba-raba oleh dia suami dzalika pada itu minha dari istrinya. Wa qala al-jumhur dan telah berkata oleh mayoritas ulama. Lah inilah mayoritas ulama begini. Yahillu lahu kullu syai'in ma lam yudkhil adz-dzakara fil farji aw fit duburi. Yahillu halal lahu baginya suami kullu syai'in oleh setiap sesuatu. Malam yudkhil selama tidak memasukkan oleh dia suami adz-dzakara pada kemaluannya fil farji di dalam kemaluan istrinya. Au fit duburi atau memasukkan kemaluan suami di dalam lubang dubur anusnya sang istri. Silakan lakukan apa saja asalkan jangan memasukkan senjata ke dalam senjata istri atau ke dalam anusnya istri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha.
Isna'u, berbuatlah oleh kalian kulla syai'in, pada setiap sesuatu, illan nikaha, kecuali nikah, ay illal jima'a, maksudnya kecuali jima'. Rawah, telah meriwayatkan hu pada hadis Muslimun, oleh Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru, yaitu perintah oleh beliau Nabi, Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah, wa nisa'u, dan kepada istri-istri beliau Nabi, Ya'tazirna, memakai sarung oleh mereka para istri Nabi, indama yuridu, tatkala menginginkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubasyaratahunna, pada mencumbu oleh Rasulullah pada mereka, mencumbui. Fahadha afdolu, fahadha, maka bermula ini, afdolu, yaitu lebih utama. Maksudnya yang lebih utama ini adalah bercumbu tatkala istri sedang haid, kemudian sang suami memerintahkan istrinya agar menutup farjinya pakai sarung. Kalau zaman sekarang kan sudah modern, ada CD lah, CD-nya bahkan sangat tipis sekali kan. Boleh, asalkan memang ditutup. Kalau farjinya sudah ditutup dengan celana dalam, itu kan tidak bisa ditembus. Masa bisa menembus? Yang penting jangan ditembus gitu ya. Fahadha afdolu, ini menurut mayoritas ulama. Wa mustahabun, dan disunahkan lahu baginya suami ayya'mura, pada sekiranya merintahkan oleh suami pada istrinya, bil itizari, dengan memakai sarung. Idza arada, apabila menginginkan oleh seorang suami, al mubasyarata, pada mencumbui istri. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan tersebut, yaitu sang istri menggunakan sarung atau pakai sidi, ab'adu, yaitu lebih jauh, anil wuku'i, daripada terjatuh fi haramin, di dalam hal yang haram. Itu di dalam kitab usul fikih namanya sadud dari'ah atau sadud dara'i', menutup lubang atau celah yang bisa jatuh kepada yang haram. Jadi asalkan farjinya itu ditutup pakai CD atau pakai sarung, zaman dulu pakai sarung. Nah zaman sekarang kan sudah canggih, CD-nya sudah canggih. Pakai aja CD-nya ya, jangan dibuka, nanti bahaya nanti. Lakinnahu, akan tetapi memakai sarung itu laisa biwajibin, yaitu bukanlah kewajiban. Li'annal wajibah, karena sungguhnya yang wajib, tarku idkhalidz dzakari fil farji, yaitu meninggalkan memasukkan kemaluan di dalam farjinya istrinya. Jadi yang wajib itu adalah meninggalkan, jangan sekali-sekali memasukkan penis ke dalam vagina istrinya, itu saja. Walaupun seandainya mereka bercumbu berguling-guling, kemudian sama-sama menggunakan CD, ya telanjang bulat, hanya saja alat vital mereka berdua ditubungkus dengan CD misalnya, boleh. Ya, yang nggak boleh kan tembusnya itu idkhaludz dzakari fil farji atau fit tuburi. Jadi masukkan kemaluan dzakar di dalam farji atau di dalam anus, itu yang nggak boleh. Wa in kana al farju fis sirwali, dan jika ada al farju oleh kemaluannya istri, fis sirwali, yaitu di dalam celana atau celana dalam CD, au fil izari, atau di dalam sarung atau kain, fayajuzu, maka boleh laha, baginya istri, ang tudghita, oleh sekiranya menekan-nekan oleh dia istri, farjaha, pada kemaluannya istri, ala dzakari zaujiha, di atas kemaluan suaminya. Wa tuharrika, dan sekiranya menggerak-gerakkan oleh istri atau menggoyang-goyangkan oleh istri hu, pada farjinya, miraron, berulang-ulang, hatta tungzila, sehingga inzal oleh dia istri. Inzal artinya sehingga memuncak, mengeluarkan sperma. Jadi boleh. Jadi suaminya misalnya telanjang dada nih, kemudian sekitar alat yang berbahaya itu ditutup dengan CD atau kain. Sama istrinya juga begitu, telanjang dada tetapi farjina masih menggunakan CD, ya celana dalam. Kemudian mereka berdua bercumbu. Sang suami menciumi seluruh tubuh istrinya, kemudian
mencumi, ya mohon maaf, puting, susunya dan seterusnya. Kemudian sang istri menggerak-gerakkan alat vitalnya itu di atas kemaluan sang suami, tapi dua-duanya masih tertutup kain, ya tidak terbuka, hanya saling merasakan ganjalan saja, ya masing-masing merasakan ganjalan. Kemudian sang istri bisa injal, bisa memuncak dan keluar sperma. Wa idza akhrajat, dan apabila telah mengeluarkan oleh istri almaniya pada mani, lam yajuz, maka tidak boleh lah baginya istri antagsila, oleh sekiranya mandi oleh dia istri, biniyati toharoti, dengan niat bersuci, anil hadati, dari hadas, li'anna damal haidhi, karena sesungguhnya darah haid, lam yang kote, yaitu belum terputus. Jadi kalau seandainya sang istri sudah keluar sperma sedangkan dia masih dalam keadaan haid, maka tidak boleh mandi dengan niat toharoh, bersuci dari hadas. Boleh mandi biasa, boleh. Seandainya rambutnya dibasahin seperti mandi keramas, boleh. Yang nggak boleh itu adalah mandi niatnya ingin menghilangkan hadas. Sedangkan kan dia masih haid, darah haidnya masih keluar. Itu ibarat orang yang masih keluar kencing, tapi dia niat menghilangkan hadas, toharoh, bersuci menghilangkan hadas, tidak boleh. Faidha toharot, lalu apabila telah suci oleh istri, jaza, maka bolehlah baginya istri antagsila, oleh sekiranya mandi oleh dia istri, ghuslan, dengan suatu mandi, wahidan, yang satu, biniyati toharoti, dengan niat bersuci, anil haidhi, dari haid, wal janabati, dan juga dari janabah, ma'an, bersama-sama. Jadi kalau sudah suci niatnya dua, ya boleh, niat satu juga boleh. Mandi sekali itu dengan dua niat boleh, ya dengan satu niat juga boleh. Karena memang sekali mandi itu ya niatnya toharoh anil hadati al akbari lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.